Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode mengenal sholat-sholat nafilah. Pak Kiai, kalau tadi kan disampaikan pagi afdolnya jangan tinggalkanlah sholat duha. Tapi kan ada waktu syuruk ya di pagi hari itu. Dan kita disunahkan juga untuk sholat. Apakah ini juga termasuk sholat duha atau terpisah sendiri? Iya, jawabannya ada dua. Jadi begini, secara bahasa syuruk itu artinya tulu. Tulu, terbit. Terbit, ya. Nah, padahal salah satu yang tidak boleh itu dilakukan sholat ketika terbit dan ketika terbenam. Hina tulu wa inal ghurub, itu nggak boleh sholat. Karena digambarkan saat-saat itu ya iblis sedang menampakkan kedua ya tanduknya ya. Dan kita jangan berbarengan pada saat itu kita melakukan sholat. Gitu. Nah, kalau menurut para fuqaha, dua sholat itu sama. Sholat syuruk itu maknanya ba'da syuruk artinya. Iya. Jadi disebutnya terbit maksudnya setelah terbit. Sebab ketika terbit nggak boleh sholat. Ya, nah kalau setelah terbit berarti ya itu duha namanya. Ya itu namanya duha. Sehingga sunnah syuruk sama dengan sunnah duha. Oleh sebagian ulama ya fiqhiyah, ulama fuqaha dikatakan sama. Tapi kalau tasawuf memandangnya itu dia berbeda. Dua. Jadi pada saat pas sekali dengan terbitnya itu malah nggak boleh sholat. Jadi kita tunggu beberapa saat. Ya semenit sampai 5 menit maka sudah masuk waktu duha maka kita boleh melakukannya. Nah, cuma ini yang terjadi di masyarakat itu begini. Para pemirsa, kalau kita menggunakan jam yang digital, itu validitasnya itu 100%. Ya, memang pas gitu. Iya. Tapi kalau aslinya kita lihat matahari, itu rumit. Iya. Nggak ada batasan hitungannya, matematis 1, 2, 3, 4, nggak bisa begitu. Di Departemen Agama ini yang memberikan panduan dalam menentukan waktu itu sebenarnya sudah dilebihkan dari yang aslinya itu sudah dilebihkan sehingga ketika kalau yang digital mengatakan titit itu waktu suruk sudah suruk itu sebenarnya dari suruk yang sebenarnya itu sudah dilebihkan. Jadi boleh. Akan ada orang ribut. Ini kan baru suruk, kagak boleh gitu ya. Tunggu 10 menit, 15 menit. Penentuan suruk itu sudah ada ikhtiyatnya. Sehingga kalau mau nambah lagi silakan. Tapi orang yang mengerjakan pada saat itu sebenarnya mudahan sudah selesai suruknya. Masya Allah. Nah, pada waktu itu oleh mutasawwif ya, Imam Ghazali mengatakan sholat suruk dulu dia. Selang beberapa lama dia sholat duha lagi. Karena menurut dia itu dua bagian yang berdiri sendiri. Paham. Nah yang juga tadi Pak Kiai sampaikan. Rasulullah itu juga menjaga sekali dan gak pernah meninggalkan sholat rawatib. Ya. Ini kan juga penting tapi kadang-kadang kita tuh masih yang ya udahlah ya. Masih merasa sholat rawatib itu masih kalah lah bandingannya kadang-kadang sama sholat duha misalnya sama sholat tahajud gitu. Banyak yang ya udahlah ya. Kayaknya kalau dilihat tuh lebih utama sholat duha, lebih utama sholat tahajud gitu. Padahal sebenarnya keutamaan sholat rawatib juga luar biasa ya Pak Kiai. Nah, bagaimana penggambarannya ini? Kalau di dalam strata hukum itu dia termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang hampir saja wajib. Hampir saja wajib. Sampai wajib dari lantaran tidak pernah ditinggalkan. Satu. Yang kedua kalau tertinggal dikodok sama Nabi. Bahkan Nabi mau kodok. Jadi sholat kalau ditanya apakah sholat sunnah dikodok hadisnya sahih. Kan salah satu hadis mengatakan la sholat ba'dal asri was subhi. Enggak ada sholat setelah asar dan setelah subuh. Jadi ibadah lain lah, baca Quran lain sebagainya. Suatu saat Nabi sholat setelah sholat asar. Wah, kok sholat lagi gitu loh. Maka ditunggu. Ya, adakah turun wahyu sekira memansuhkan ketentuan yang terlebih dahulu gitu. Ternyata tidak. Nabi berhalangan ada tamu sehingga tidak melakukan rawatib zuhur. Dia baru ingat maka setelah asar boleh. Jadi kalau tidak tahari itu boleh.